Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi. Setelah musannif menuliskan tentang mukadimah, kemudian musannif menuliskan kewajiban atas seorang muslim, yaitu summa yajibu alaihi ayata'alama syurutus sholati wa arkaniha wa mubtilatiha. Kemudian wajib atas orang muslim, atas tiap-tiap orang muslim, bahwasanya mengetahui syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, dan yang membatalkan sholat. Fasyrutuha itsna asyara. Syarat-syarat sholat itu ada 12. Syarat sholat di kitab Safinatun Najah, Safinatus Sholat, itu ada 12. Yang pertama, al-awalu taharatu thawbi. Pertama, sucinya pakaian. Jadi syarat sahnya sholat itu harus suci pakaian. Jadi ketika kita ingin melakukan sholat, itu pakaiannya harus suci. Wal badani, dan badan. Kemudian harus suci badan. Badan juga harus suci. Wal makani, dan tempat. Begitupun tempat. Ketika kita ingin sholat, tempat sholat kita itu harus bersih, harus suci. Minan najasati, daripada najis. Najis wahya, dan bermula najis. Najis itu ada al-khomru. Pertama khomar. Jadi khomar itu najis. Ketika khomar kena pakaian kita, maka pakaian kita jadi najis. Atau khomar kejatuhan pada badan kita, otomatis badan kita jadi najis. Karena khomar itu termasuk dari barang atau sesuatu yang menajiskan, atau barang yang najis. Wal baulu, dan air kencing. Ketika baju kita terkena kencing atau cipratan kencing, itu jadi najis, maka tidak sah untuk dipakai sholat. Atau kena badan kita, maka tidak sah untuk melakukan sholat. Atau tempat sholat, air kencing kejatuhan atau kecipratan di sejadah atau tempat sholat kita, maka bekas tempat sholat yang bekas air kencing itu tidak sah buat dipakai buat sholat. Walgo itu, dan kotoran manusia. Ketika di pakaian kita masih ada kotoran, itu tidak sah untuk dipakai sholat. Warausu, dan kotoran hewan. Ketika kita punya binatang atau peliharaan, dan tainya itu terkena baju kita atau terkena badan kita, kemudian kita sholat, maka tidak sah untuk dipakai buat sholat. Wadamu, dan darah. Jika baju kita atau badan itu terkena najis, pakaian kita terkena najis, maka pakaian yang terkena darah itu tidak sah untuk dipakai buat sholat. Wal qai'u, dan muntah. Ketika kita muntah terus jatuh terkena pakaian kita, maka pakaian yang tadi terkena muntahan itu tidak wajib atau tidak sah untuk dipakai sholat. Wal qai'u, dan nanah juga najis, tapi ada juga yang dima'fu. Ada najis yang dima'fu, dan ada juga najis yang tidak dima'fu, yang tidak dimaaf. Wal qai'u, dan nanah. Ketika nanah jatuh terkena pakaian kita, terkena pakaian buat sholat, maka pakaian yang tadi terkena nanah itu
tidak sah untuk dipakai sholat, atau tempat sholat kita kejatuhan nanah, maka tempat sholat yang tadi kejatuhan nanah itu tidak sah untuk dipakai sholat, maka harus diganti dengan baru. Wal kalbu, dan anjing, makanya anjing itu haram. Wal kalbu, dan anjing itu haram. Itu keharaman itu memang mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Ketika pakaian kita tergesek oleh anjing atau kita memegang anjing, setelah itu kita sholat, maka setelah kita memegang anjing, nah itu sudah sah, karena anjing itu termasuk hewan yang najis. Wal khinziri, dan babi, makanya haram memakan anjing, atau maka haram memakan babi, karena babi itu haram. Wa far'u ahadihima, dan cabang dari salah satu anjing dan babi. Itu umpama anjing kawin dengan kuda, maka anak yang terlahir dari anjing dan kuda itu jadi najis. Itu tidak boleh untuk dimakan. Atau babi kawin dengan kijang, dan yang lahir dari anjing, ada dari babi dan kijang itu jadi najis. Itu wal maitatu, dan bangke juga najis, tapi bangke juga bisa jadi suci dengan sebab dibag. Wa sya'uha, dan bulu bangke najis, tapi kalau didibak jadi nggak najis, jadi bisa jadi suci dengan sebab didibak. Wa dhilfuha, dan kukunya bangke najis. Wajiluha, dan kulitnya bangke juga najis, tapi kulitnya bangke bisa jadi suci dengan sebab didibak. Bisa jadi suci bukan suci, tapi bisa jadi suci dengan sebab didibak atau disamak. Wa izmuha, dan tulang bangke juga suci. Ila maitatal adami, kecuali maitnya anak Adam, kecuali bangke anak Adam. Nah, bangke anak Adam ketika dia meninggal, maitnya anak Adam ketika meninggal itu suci, itu tidak termasuk najis. Wasamaki, dan hewan, maka boleh memakan bangke hewan, memakan bangke ikan, karena bangke ikan itu bukan termasuk hewan yang najis, hewan itu suci. Hewan ikan itu suci. Wal jarodi, dan belalang, maka boleh makan belalang yang sudah mati, karena belalang termasuk hewan yang suci, bukan hewan yang najis. Wal mudzakkatil mubahi, dan hewan yang boleh disembelih, akluha, oleh memakannya hewan. Maksudnya hewan yang disembelih secara syariat, karena itu tidak najis, itu suci. Itu pamatalakot hadin najasati, maka di mana-mana kejatuhan oleh najis yang disebut di atas, taubat insani, pada pakaian manusia, au badanihi, atau badannya manusia, au musollihi, atau tempat sholatnya manusia, au ghairiha, atau selainnya, minal jamidati, nyatanya dari minal jamidati, nyatanya dari najis yang keras, ma'arutubati, serta najis yang lembut, fiha, pada itu najasah, au fi mulakiya, atau di tempat kejatuhan itu najis, gitu. Baikana, maka seandainya adalah haid bagi najis, tokmun, oleh rasa, au launun, atau warna, au rihun, atau bau, wajaba,
maka wajib ghuslah oleh membasuhnya itu najis hatta yazula sehingga hilang. Maksudnya ketika najis yang disebut di atas jatuh pada pakaian manusia, baik najis yang keras maupun najis yang lembut atau pada tempat kejatuhannya, nah itu wajib dibasuh. Itu wajib dibasuh. Wajibah maka wajib ghuslah oleh membasuhnya itu najis. Nah, paling kana maka seandainya ada lahap bagi najis ta'mun oleh rasa. Kalau najisnya ada rasa, au launun atau warna, au rihun atau bau, wajibah maka wajib ghuslah oleh membasuhnya itu najis. Kalau najis jatuh pada pakaian manusia itu dihilangin. Itu umpama di baju kita kejatuhan tai cicak, itu kejatuhan tai cicak, tinggal disentil atau dihilangin. Kalau misalnya di baju kita masih ada baunya atau warnanya atau rasanya, maka wajib dibasuh. Itu tadi kotoran yang jatuh. Itu Sumayazidu kemudian menambahkan seorang fin najasatil kalbi di dalam najis anjing, wal khinziri dan babi, sita ghusalatin sebanyak 6 kali basuhan. Nah, kalau misalnya najis anjing dan babi, kalau misalnya pakaian kita terkena najis anjing dan babi, itu dibasuhnya 6 kali basuhan. Wahidatun minha dan ditambah 1 kali basuhan. Mamzujatun biturabil tahurin, ditambah lagi 1 basuhan dengan ditambah tanah yang suci, maksudnya lumpur yang suci, biar najis itu benar-benar hilang. Pertama, ketika pakaian kita kejatuhan najis anjing atau babi, itu 6 kali basuhan. Setelah 6 kali basuhan itu ditambah lagi 1 basuhan yang airnya itu dicampur dengan tanah yang suci, itu biar najis itu benar-benar hilang. Wa illam yakun, dan saja tidak terjadi atau tidak ada pada itu najis laha bagi najis ta'mun oleh rasa, au laumun atau bau, atau warna, au rihun dan bau. Gitu. Kalau najisnya itu nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada rasa, gitu. Kalau umpama najis itu nggak ada rasa, nggak ada bau, nggak ada rasa. Ingkana seandainya ada najis minal kalbi dari anjing, wal khinzri dan babi, ghusluha maka membasuhnya seorang itu sebanyak 7 ghusalatin, itu sebanyak 7 kali basuhan. Yang tadi 6 kali basuhan, terus ditambah terus 1 kali terus ditambah basuhan lagi jadi 7. Yang tadi pertama dibasuh dengan air biasa, terus digosok-gosok, terus ditambah 1 kali basuhan jadi 7 kali basuhan. Tapi yang terakhir itu dicampur dengan tanah yang suci. Itu. Kalau sekarang inkanat minal kalbi wal khinziri ghusluha 7 ghusalatin. Kalau seandainya ada najis itu dari anjing dan babi, maka membasuhnya itu sebanyak 6 kali basuhan. Wahidatun minha mamzujatun biturabil tahurin. Kalau misalnya kita tidak yakin, ketika kita membasuh 6 kali basuhan, terus tidak yakin bahwa najis itu hilang, maka ditambah lagi 7 kali basuhan. Mamzujatun biturabin. Wahidatun minha mamzujatun biturabin. Nah, 7 setelah kita membasuh 6 atau 7 kali basuhan, itu ditambah satu kali basuhan yang dicampur dengan tanah yang suci. Itu. Wa in kanas, dan seandainya ada min ghairihima dari selain anjing dan babi. Nah, kalau umpamanya najis itu selain dari anjing dan babi, ghusluha maratan wahidatan, maka membasuhnya cukup 1 kali.
Gitu. Kalau misalnya najis itu bukan najis anjing atau babi, maka cara membersihkannya itu dengan satu kali basuhan saja. Kenapa selain anjing dan babi itu satu kali basuhan? Karena anjing dan babi itu termasuk najis yang paling tinggi. Najis mughaladzah, najis yang paling tinggi. Najis itu terbagi menjadi tiga. Ada najis mughaladzah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Dan anjing dan babi itu termasuk najis yang paling tinggi. Masuknya najis mughaladzah. Yang cara membersihkannya itu harus ditambah dengan tanah yang suci biar najisnya itu benar-benar hilang. Kemudian wajibu shabbul ma'i 'alal mutanajjisi, wajib mengucurkan air atas barang yang terkena najis. Itu idza kana al ma'u dunal qulataini, apabila airnya itu kurang dari 2 kula. Umpama kita membersihkan baju dan air, kita membersihkan baju atau tempat atau suatu wadah yang terkena najis, dan baju itu dan air itu kurang dari 2 kula, maka wajib hanya mengucurkan, tidak boleh langsung masukin ke air. Itu kalau kita memasukkan baju yang terkena najis ke air yang kurang dari 2 kula, maka air itu jadi mutanajis. Fa'in ada khala mutanajisi fihi lam yadhur wa tanajjusu al-ma'u wa mulakihi. Kalau umpamanya masuk barang mutanajis ke air yang kurang dari 2 kula, itu lam yadhur, maka tidak bisa jadi suci itu air. Wa tanajjusu al-ma'u wa mulakihi, dan air itu jadi mutanajis, wa mulakihi, dan tempat air. Jadi airnya mutanajis dan tempat air itu jadi mutanajis juga. Kalau kita membersihkan baju tapi airnya itu kurang dari 2 kula, makanya ketika air kurang dari 2 kula dan kita membersihkan baju yang terkena najis, maka cukup disiram atau dikucurkan airnya. Karena kenapa? Karena kalau kita merendam baju yang terkena najis di dalam air yang kurang dari 2 najis, maka air yang ada di dalam ember itu jadi mutanajis semua, kecuali kalau airnya itu lebih dari 2 kula. Kalau air yang lebih 2 kula, mau kita masuk, kalau air yang lebih 2 kula atau air yang 2 kula, mau kita masukin baju yang najis, itu tetap jadi suci karena airnya lebih 2 kula. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.